saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan materi mengenai pengertian dan juga tujuan administrasi Husemas. Husemas adalah suatu proses komunikasi antara sekolah dan juga masyarakat untuk meningkatkan pengertian masyarakat tentang kebutuhan serta kegiatan pendidikan serta mendorong minat dan kerjasama masyarakat dalam peningkatan dan pengembangan sekolah. Menurut Kindert, Begin, dan Gallard, mendefinisikan Husemas adalah sebagai usaha yang kooperatif untuk menjaga dan membangun saluran informasi dua arah yang efisien serta saling pengertian antara sekolah, personil sekolah, dan juga masyarakat. Yang dimana definisi di atas mengandung beberapa elemen-elemen penting, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu adanya kepentingan yang sama dengan masyarakat, yang dimana masyarakat memerlukan sekolah untuk menjamin anak-anak sebagai generasi penerus akan dapat hidup yang lebih baik. Demikian pula sekolah. Kemudian yang kedua yaitu untuk memenuhi harapan masyarakat itu. Masyarakat perlu berperan serta dalam pengembangan sekolah. Maksudnya adalah kepada masyarakat tentang hal-hal yang terjadi di dalam sekolah. Kemudian yang ketiga yaitu usaha untuk meningkatkan peran serta itu diperlukan kerjasama yang baik, melakukan komunikasi dua arah yang efisien. Kemudian kita lanjut untuk materi kedua yaitu mengenai tujuan dari Husemas tersebut. Yang dimana tujuannya itu yang pertama adalah meningkatkan pemahaman masyarakat tentang tujuan serta sasaran yang ingin direalisasikan terhadap sekolah. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan pemahaman sekolah tentang keadaan serta aspirasi masyarakat tersebut dengan sekolah. Kemudian yang ketiga yaitu menggalang usaha orang tua dan juga guru-guru dalam memenuhi kebutuhan didik serta meningkatkan kuantitas serta kualitas bantuan orang tua murid dalam kegiatan pendidikan sekolah. Kemudian yang keempat yaitu mengembangkan kesadaran masyarakat tentang penting serta peranan pendidikan di sekolah dalam era pembangunan. Selanjutnya yaitu membangun dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap sekolah serta apa yang dilakukan oleh sekolah. Kemudian terakhir yaitu mencari dukungan serta bantuan dari masyarakat terhadap sekolah serta apa yang dilakukan oleh sekolah. Kemudian menurut Ben dan Cronenberg ada 3 tujuan utama dari hubungan sekolah dengan masyarakat. Yaitu yang pertama to prevent misunderstanding, yaitu untuk mencegah kesalahpahaman masyarakat terhadap sekolah, sehingga terciptanya opini yang baik dari masyarakat tentang pendidikan umumnya dan sekolah khususnya. Kemudian yang kedua yaitu to secure financial support, yaitu untuk memperoleh sumbangan finansial dan sumbangan material dari masyarakat. Kemudian yang terakhir yaitu to secure cooperation policy making, yaitu untuk menjalin kerjasama dalam pembuatan kebijaksanaan. Baik, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Eri Pratama dengan NIM 220466171. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang ketiga yaitu prinsip dan teknik administrasi Husemas. Prinsip terbagi menjadi 6 yaitu prinsip integrity. Prinsip ini mengandung makna bahwa semua kegiatan hubungan sekolah dan masyarakat harus terpadu. Artinya informasi yang disampaikan antara keduanya harus informasi yang terpadu baik mengenai masalah akademik maupun non-akademik. Yang kedua itu continuity. Prinsip ini berarti bahwa pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat harus dilakukan secara terus-menerus. Yang ketiga yaitu simplicity. Prinsip menghendaki agar dalam proses hubungan sekolah dan masyarakat ini dapat menyederhanakan berbagai informasi yang disajikan kepada masyarakat sesuai dengan kondisi dan karakteristik masyarakat. Yang keempat yaitu Conferange. Kegiatan pemberian informasi hendaknya menyeluruh dan mencakup semua aspek, faktor atau substansi yang perlu disampaikan dan diketahui oleh masyarakat, misalnya program ekstrakurikuler, kegiatan kurikuler, remedial teaching, dan lain kegiatan. Conferensi terbagi menjadi 3 yaitu lengkap, artinya tidak satu informasi pun yang harus ditutupi atau disimpan, padahal masyarakat atau orang tua murid mempunyai hak untuk mengetahui keberadaan dan kemajuan sekolah di mana anaknya belajar. Yang kedua itu akurat, artinya informasi yang diberikan memang tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam ini juga berarti bahwa informasi yang diberikan jangan dibuat-buat atau informasi yang objektif.
Yang ketiga yaitu up to date, berarti informasi yang diberikan adalah informasi perkembangan, kemajuan, masalah, dan presentasi sekolah terakhir. Yang kelima yaitu constructiveness, program hubungan sekolah dengan masyarakat hendaknya konstruktif dalam arti sekolah memberikan informasi yang membangun pemahaman pengetahuan masyarakat terhadap program pengembangan sekolah. Yang keenam yaitu adaptability, program hubungan sekolah dengan masyarakat hendaknya disesuaikan dengan keadaan di dalam lingkungan masyarakat tersebut. Penyesuaian dalam hal ini termasuk penyesuaian terhadap aktivitas, kebiasaan, budaya, dan bahan informasi yang ada dan berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Yang B-nya adalah teknik. Kenyataan membuktikan hubungan sekolah dengan masyarakat tidak selalu berjalan baik. Berbagai kendala yang sering ditemukan antara lain komunikasi yang terhambat dan tidak profesional, tindak lanjut program yang tidak lancar, dan pengawasan yang tidak terstruktur. Ada sejumlah teknik yang kiranya dapat diterapkan lembaga pendidikan. Teknik tersebut dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu teknik tertulis dengan antara sekolah dan masyarakat dapat dilakukan secara tertulis. Cara tertulis yang dapat digunakan meliputi buku kecil, pamflet, berita kegiatan murid, catatan berita gembira, dan buku kecil tentang cara membimbing anak. Yang kedua yaitu teknik lisan hubungan sekolah dengan masyarakat dapat juga dilakukan secara lisan. Cara lisan yang dapat digunakan meliputi kunjungan rumah, mengundang orang tua, pertemuan. Yang ketiga itu teknik peragaan hubungan sekolah dengan masyarakat yang dilakukan dengan cara mengundang masyarakat melihat peragaan yang diselenggarakan sekolah. Peragaan yang diselenggarakan biasanya berupa pameran keberhasilan murid, misalnya di TK penampilan anak-anak bernyanyi, membaca puisi, dan menari. Yang keempat yaitu teknik elektronika. Sering dengan perkembangan teknologi elektronika, maka dalam mengakrabkan sekolah dengan orang tua, murid, dan masyarakat, pihak sekolah dapat menggunakan sarana elektronik, misalnya dengan telepon, televisi, ataupun radio, sekaligus sebagai sarana untuk promosi pendidikan. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Elsie Carlina dengan NIM 22046093 dari Prodi Pendidikan Sejarah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi nomor 4 yaitu tentang proses administrasi Husemas. Yang pertama yaitu proses penyusunan dengan memperhatikan dana yang tersedia, ciri masyarakat, daerah jangkauan, sarana atau media, dan teknik yang akan dilaksanakan dalam mengadakan hubungan dengan masyarakat. Yang kedua yaitu proses pelaksanaan, memperhatikan koordinasi antara berbagai bagian dan kegiatan, dan di dalam penggunaan waktu perlu adanya sinkronisasi. Proses yang ketiga yaitu pengawasan, dapat dievaluasi melalui 2 kriteria. Yang pertama yaitu efektivitas, yaitu sejauh apa tujuan tercapai. Yang kedua yaitu efisiensi, yaitu mengenai sumber dan potensi dengan baik. Materi yang terakhir yaitu materi nomor 5 tentang personil sekolah dalam administrasi Husemas. Yang pertama yaitu membantu sekolah dalam melaksanakan teknik-teknik Husemas. Meskipun kepala sekolah orang kunci dalam pengelolaan Husemas, akan tetapi kepala sekolah tidak mungkin melaksanakan program Husemas tanpa bantuan guru-guru. Yang kedua yaitu membuat lebih baik lagi dalam bermasyarakat. Guru adalah tokoh milik masyarakat. Tingkah laku yang dilakukan guru di sekolah dan di masyarakat menjadi sesuatu yang sangat penting karena guru menjadi panutan di masyarakat. Dan yang terakhir yaitu dalam melaksanakan semua itu, guru harus melaksanakan kode etiknya. Kode etik guru merupakan aturan atau rambu-rambu yang perlu diikuti dan tidak boleh dilanggar oleh guru. Baiklah, sekian materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.